Halo rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum dimanapun kalian berada. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah salah satu materi yang esensial banget di hukum perbankan kita, yaitu soal jenis-jenis bank di Indonesia. Paparan kali ini diangkat dari bahan presentasi komprehensif yang disusun langsung dengan sentuhan akademik oleh Ibu Syarifah Nuri Siska, SHMKN. Jadi siap-siap buat diskusi yang cukup mendalam, tapi tetap asik untuk diikutin. Buat gambaran aja, di sesi ini kita bakal jalan-jalan mulai dari pengantar hukum perbankan, masuk ke klasifikasi bank menurut undang-undang, ngebandingin fungsi bank umum dan BPR, terus ngebahas transformasi BPR pasca UUP 2SK yang lagi hangat-hangatnya, dan pastinya ngelihat gimana hubungan hukumnya dari kacamata teori keperdataan. Terakhir, bakal ada sedikit bahan refleksi buat kita pikirin bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, soal pengantar hukum perbankan, di mana kita bakal lihat epistemologi dan apa sebenarnya fungsi utamanya. Nah, coba deh kita renungin sebentar pandangan dari pakar hukum Bapak Munir Fuadi nih. Di bukunya, Hukum Perbankan Modern, beliau tuh nekenin kalau perbankan itu bukan cuma sekedar entitas bisnis buat cari untung semata. Nggak sesimpel itu. Hukum perbankan ini adalah ekosistem yang super dinamis dan aturannya sangat ketat. Karena ini nyangkut urusan esensi dan eksistensi sebuah lembaga pelayan publik. Jadi negara emang harus benar-benar hadir ngatur ruang lingkupnya. Terus, apa sih ruh utamanya? Nah, kalau kita merujuk ke doktrin dan pasal 3 Undang-Undang Perbankan kita, semuanya itu bermuara pada yang namanya fungsi intermediasi. Ibarat jantung, bank itu tugasnya mompa aliran dana. Mereka ngumpulin dana dari masyarakat yang punya uang lebih, lalu disalurin lagi dalam bentuk kredit buat yang butuh. Dan ingat, mandat undang-undangnya jelas banget ya, tujuannya itu buat ningkatin taraf hidup rakyat banyak. Lanjut ke bagian 2, kita bakal bahas gimana sih klasifikasi bank ini berevolusi menurut hukum positif kita. Hukum itu kan nggak statis ya, pasti terus berevolusi ngikutin perkembangan zaman. Kalau kita kilas balik, kerangka dasar perbankan kita itu mulai ajek di tahun 92 lewat Undang-Undang Nomor 7. Terus pasca krisis, diamandemen lagi nih di tahun 98 lewat Undang-Undang Nomor 10 buat mempertegas eksistensi operasionalnya. Nah, yang paling baru dan bikin heboh sektor keuangan itu di tahun 2023 kemarin, waktu disahkannya Undang-Undang P2SK atau Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ini benar-benar reformasi gede-gedean loh. Masuk ke bagian 3, sekarang saatnya kita ngebedah karakteristik fungsionalnya. Kita bakal head-to-head nih, ngebandingin antara bank umum dan BPR. Nah, di sini nih letak dikotomi fungsional yang paling krusial menurut rezim undang-undang perbankan kita. Di satu sisi, bank umum itu bisa dibilang punya kebebasan lebih. Mereka diizinkan ngasih jasa penuh di lalu lintas pembayaran, bisa nerbitin cek, biliat giro, sampai ikut clearing. Tapi buat BPR, mereka ini didesain dengan batasan hukum. BPR dilarang keras buat ngasih jasa langsung di lalu lintas giral. Perbedaan ini krusial banget karena sangat nentuin profil risiko operasional dari masing-masing lembaga itu sendiri. Terus di bagian 4 ini kita masuk ke topik yang super menarik, transformasi BPR pasca lahirnya UU P2SK tadi. Lewat UU P2SK ini, derajat BPR secara yuridis benar-benar dinaikkan. Pertama, kalian sadar nggak sih kalau kepanjangan BPR itu diganti? Dari Bank Perkreditan Rakyat jadi Bank Perekonomian Rakyat. Ini nunjukin mandat mereka sekarang jauh lebih luas, terutama buat dukung pelaku UMKM lokal. Tapi yang benar-benar jadi game changer atau revolusioner secara hukum adalah BPR sekarang dibolehin loh buat ngelakuin penawaran umum efek alias IPO di pasar modal, tentunya dengan syarat dari OJK ya. Ini pergeseran paradigma hukum yang wajib banget dikaji secara serius sama kita-kita yang belajar hukum. Oke, lanjut ke bagian 5, kita tarik sedikit pembahasannya ke akar hukum privat, yaitu soal hubungan hukum dan teori keperdataannya. Sebesar apapun banknya, mau itu bank umum raksasa berskala nasional atau BPR di tingkat daerah, pada akhirnya setiap transaksi itu berakar pada pasal 1338 KUH Perdata. Kalian pasti udah familiar kan sama asas kebebasan berkontrak? Intinya, hubungan esensial antara bank dan nasabah, entah kalian yang nyimpen dana atau yang minjem kredit, itu murni bersifat kontraktual. Perjanjiannya itu sah dan mengikat layaknya undang-undang buat para pihak yang bersepakat. Pakar perbankan Bapak Hermansyah ngejelasin jembatan teori ini dengan sangat apik. Beliau bilang, biarpun otoritas negara bikin aturan publik yang super ketat buat institusi perbankan demi stabilitas ekonomi, tapi interaksi sehari-hari antara bank dan nasabahnya itu tetap aja bersumber dan tunduk pada hak dan kewajiban Perikatan Perdata. Jadi ada integrasi yang jelas ya antara regulasi publik dan asas keperdataan privat. Sampai juga kita di bagian ke-6, di mana kita bakal lihat daftar pustaka dan merenungkan satu pemikiran akhir.
Semua bangunan analisis komparatif kita hari ini itu benar-benar ditopang dari literatur hukum yang ketat ya. Kita merujuk ke karya fundamental dari Bapak Hermansyah, Bapak Munir Fuadi, dan pastinya disandingkan langsung sama hukum positif kita, yang solid kayak KUH Perdata, Undang-Undang tahun 98, sampai UU P2SK yang paling baru. Sebelum kita benar-benar wrap up, saya mau mempertegas kalau materi digital ini emang diformulasikan khusus sebagai media pengajaran. Modul ini sepenuhnya valid dan bisa banget dijadiin referensi komprehensif buat teman-teman mahasiswa hukum dan para pembelajar online dimanapun kalian berada, buat terus mendalami teori dan praktik di dunia hukum perbankan. Sebagai penutup diskusi kita, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan sokratik yang lumayan berbobot nih buat didebatin di kelas-kelas virtual kalian. Seiring dengan berlakunya UU P2SK yang ngasih BPR akses buat IPO dan ganti nama jadi Bank Perekonomian, apakah menurut kalian demarkasi atau batas fungsi hukum antara bank umum dan BPR ini secara fundamental perlahan mulai memudar? Dan kalau iya, gimana tuh dampaknya ke profil risiko perdata yang melekat pada kebebasan berkontrak di pasal 1338 KUH Perdata? Coba deh kalian analisis lebih dalam, terus kembangkan semangat literasi hukum kalian, dan terima kasih udah ngikutin sesi paparan ini.